nanti aja. Saya terus terang mau ada. Ya Pak, hati-hati di jalan Pak. Selanjutnya kita akan masuk pada inti acara magang bersama semester 4, yakni penyampaian materi. Sebelum penyampaian materi, akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib magang bersama. Yang pertama, magang bersama diadakan pada hari Kamis, tanggal 25 November tahun 2021. Yang kedua, peserta wajib melakukan daftar ulang dan menyerahkan bukti fisik sesuai prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, peserta harus mengikuti seluruh rangkaian acara magang bersama. Yang keempat, bagi peserta yang tidak mengikuti salah satu rangkaian acara dan atau hanya mengikuti sebagian acara, dinyatakan diskualifikasi dan kepadanya tidak diberikan surat keterangan magang bersama atau tidak diberikan sertifikat magang bersama. Dan bagi peserta yang mengikuti materi semester 4, uang pendaftaran magang bersama yang telah dibayarkan tidak dapat diminta kembali. Kelima, peserta wajib mengisi absensi pada setiap sesi magang bersama. Keenam, selama mengikuti seluruh rangkaian acara magang bersama, peserta wajib memakai tanda peserta serta menunjukkan kepada panitia. Ketujuh, peserta harus duduk sesuai dengan nomor peserta dan tempat yang telah ditentukan. Kedelapan, peserta magang bersama wajib memakai sepatu dan pakaian yang telah ditentukan, yaitu A. Untuk pria, kemeja putih, dasi hitam, celana panjang hitam dan bersepatu. B. Untuk wanita, kemeja putih, rok bawahan hitam dan bersepatu. Kesembilan, selama mengikuti magang bersama, A. HP harus dimatikan atau di silent. B. Dilarang merokok di dalam ruangan. C. Dilarang membawa senjata api atau senjata tajam atau sejenisnya. Kesepuluh, peserta yang mengikuti seluruh rangkaian acara magang bersama akan diberikan surat keterangan magang bersama. Dan untuk peserta yang mengikuti materi semester 4 akan diberikan surat keterangan magang bersama dan sertifikat magang bersama yang dikeluarkan oleh pengurus wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia. Ke-11, bagi peserta yang telah dinyatakan lulus magang bersama tetapi masih ada kekurangan penyerahan data fisik dan atau administrasi belum lengkap, kepadanya harus melengkapi kekurangannya tersebut untuk dapat mengambil surat keterangan magang dan atau sertifikat magang bersama. Demikian Panitia Magang Bersama Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia. Baik, selanjutnya untuk materi yang pertama, yaitu mengenai waris, di mana materi akan langsung disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Nani Pujianti Sulitnyo SHMH. Kepada Ibu Dr. Nani Pujianti Sulitnyo SHMH, kami persilahkan untuk maju ke atas panggung untuk langsung menyampaikan materi mengenai waris. Itu nabrak. Selamat siang semuanya. Ini saya syuting ya di atas pilar-pilar seperti film India ya. Kalian semua sekarang kan magang semester 4, sebentar lagi udah selesai ya. Jadi udah gak bayar-bayar 600 terus. Karena saya kolektornya. Sama abangnya kontak. Begitu. Masih lama. Ini untuk awalnya kita mengenai hukum waris Indonesia. Mungkin kan cuaca dingin, jadi ya sambil ngantuk-ngantuk gak apa-apa. Nanti setelah ini kan dengan Pak Hafid harus mendengarkan yang baik banget ya. Ya Pak Hafid bagus sekali itu tentang perseroan terbatas. Tapi Bung Faris juga bagus juga, jadi jangan tidur-tidur banget ya. Seperti aku nanti. Mengenai hukum waris di Indonesia, saat ini yang berlaku belum ada unifikasi untuk hukum waris di Indonesia. Ada 3
Semua udah tahu kan? Hukum waris di Indonesia ada 3. Hukum waris apa aja? Nah, tadi aku lihat Mbak Nirina Subir ada di sini. Hukum waris di Indonesia apa aja? Mbak Nirina Subir. Hukum waris di Indonesia, masa hukum waris ada terus Islam. Nah, yang lurus ya. Ayo Thomas ngomong. Jangan larian mulu sih. Nah, sistem hukum waris di Indonesia ada 3. Yang pertama sistem hukum waris perdata barat. Kita mendasarkan pada KUH Perdata buku kedua, titel ke-12 sampai dengan 18. Ini khusus bagi golongan Tionghoa, Timur Asing dan pribumi yang non-Muslim. Sistem hukum waris adat berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum adat. Dan sistem hukum waris Islam itu bagi mereka yang beragama Muslim. Prinsip garis kekerabatan hukum waris adat itu ada 3, yaitu prinsip patrilineal yang mengikuti garis anak, kemudian prinsip patrilineal yang mengikuti garis ibu, kemudian prinsip parental yang mengikuti hubungan keturunan melalui ayah dan ibu. Sedangkan hukum waris Islam di Indonesia itu ada hukum waris Islam menurut ajaran Al-Sunnah wal Jamaah yang cenderung bersifat patrilineal, dan hukum waris Islam bilateral menurut hadis As-Salim, serta hukum waris Islam yang diatur berdasarkan kompilasi hukum Islam. Dan sekarang dengan adanya peraturan untuk kan kita biasanya membuat surat keterangan waris ya, karena ada PMA nomor 16 tahun 2021, kita sekarang harus benar-benar menguasai dari 3 hukum waris ini semuanya saat ini. Kalau dulu kan notaris hanya untuk surat keterangan waris, akta keterangan warisnya hanya untuk hukum waris perdata barat aja. Sekarang kan sudah enggak, kita bisa untuk semua golongan non WNI, semua WNI ya, tanpa ada diskriminatif lagi. Tapi hukum warisnya tetap ada pembagian golongan. Jadi kalian juga harus hati-hati juga. Sekarang mengenai pewarisan, apa yang dimaksud dengan pewarisan? Yaitu peristiwa hukum atas perpindahan harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup. Jadi prinsipnya hanya berlangsung karena adanya kematian. Kalau tidak ada kematian, tidak ada pewarisan. Karena permasalahannya, bagaimana jika orang yang saling mewaris satu sama lain meninggal pada saat yang bersamaan, tidak diketahui mana yang terlebih dahulu meninggal. Kemudian jika hidupnya seseorang tidak diketahui karena meninggalkan tempat kediaman dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya terjadi seseorang yang tidak diketahui meninggalkan tempat kediaman dalam jangka waktu yang lama, itu bagaimana solusinya? Yuk kita sambil diskusi, karena nanti diskusi yang mana kelompok membahas tentang perseroan. Jadi sekarang kita bersama-sama aja. Siapa yang bisa membantu saya menjelaskan jika hidup matinya seseorang tidak diketahui karena meninggalkan tempat kediaman dalam jangka waktu yang lama, solusinya bagaimana? Masih yang memandang? Belum tahu. Ya itu, sudah ada jawabannya langsung. Jadi harus dibuat penetapan pengadilan untuk menyatakan seseorang mungkin sudah meninggal dunia berdasarkan permohonan dari ahli waris atau dari kejaksaan. Kemudian ada panggilan 3 kali orang yang dinyatakan hilang atau kuasanya tidak datang menghadap meskipun sudah diiklankan. Maka pengadilan boleh menyatakan tentang adanya dugaan hukum bahwa seseorang yang telah meninggal semenjak hari itu dianggap meninggalkan tempat tinggalnya atau memberi kabar terakhir, dan itu harus disebutkan secara jelas. Kemudian unsur-unsur dalam hukum waris yang perlu
kita perhatikan yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Pewaris seperti tadi harus ada orang yang sudah meninggal dan menimbulkan hak kewajiban pada orang lain untuk berhak menerimanya. Dan ahli waris adalah orang yang berhak menerima atas harta kekayaan pewaris. Sedangkan harta warisan yaitu kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva dan pasifa. Yang dimaksud aktiva harta warisan itu apa? Bisa dari harta yang ditinggalkan berupa rumah, kendaraan, deposito, dan lain-lain. Terus nanti. Kemudian kok pasifannya? Coba Mas. Mungkin undang dari pewaris itu ya, nanti juga diwariskan kepada ahli warisnya ya. Nanti dikurangi dari aktiva itu mungkin. Ya, dapat semua 5/4 ini. Ya, tadi ini seperti yang dijelaskan tadi ya, jadi bisa dicatat. Kemudian lanjut ya. Sekarang mengenai surat keterangan waris. Jadi sekarang ini notaris berhak untuk membuat akta keterangan hak mewaris. Apa itu surat keterangan mewaris itu? Surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menyebutkan isinya menerangkan siapa saja ahli waris dari para ahli waris yang meninggal dunia. Surat keterangan waris ini berguna untuk proses balik nama pendaftaran tanah, untuk proses pengambilan tabungan, proses deposito, proses pengalihan saham, seperti itu ya. Lanjut. Dan lembaga yang berwenang membuat surat keterangan waris berdasarkan PMA nomor 16 tahun 2021 pasal 111 ayat 1C itu kepala desa, lurah atau lurah dan camat dengan membuat surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris sendiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi serta diketahui oleh kepala desa, lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. 2 orang saksi ini diharapkan perangkat desa atau mereka yang benar-benar tahu mengenai kondisi dari si pewaris dan ahli warisnya. Selanjutnya juga notaris. Di notaris yaitu harus dibuat dengan akta keterangan hak mewaris. Jadi sekarang karena di PMA 16 tahun 2021 dijelaskan akta yang dibuat sebelumnya apa harus akta keterangan hak mewaris. Kita nggak bisa buat, kalau dulu kan bisa bermacam-macam akta keterangan hak waris, akta keterangan macam-macam lah dulu karena belum ada keseragaman. Jadi sekarang kita dengan PMA nomor 16 tahun 2021 mau nggak mau judul akta kita yaitu akta keterangan hak mewaris. Dan ini yang perlu kita cermati, yang berhak berwenang membuat yaitu notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Sekarang kalau wilayah, saya tanya wilayah jabatan notaris itu sampai di mana ya? Wilayah jabatan notaris provinsi, betul. Jadi kita ingat satu provinsi ya wilayah jabatan notaris itu. Dan Balai Harta Peninggalan juga berwenang membuat keterangan waris, judulnya surat keterangan waris. Kalau Balai Harta Peninggalan sekarang itu kan ada 5 ya, ada 5 kota. Jadi itu juga kalau dulu kan timur asing aja, sekarang Balai Harta Peninggalan juga bisa untuk seluruh BRI. Jadi sudah tidak ada diskriminasi lagi. Jadi seluruh warga negara Indonesia bisa membuat di 3 tempat, di 3 instansi ini, 3 pejabat ini. Kemudian untuk pengadilan agama
itu bisa dilakukan untuk agama. Pengadilan agama itu berwenang membuat penetapan ahli waris dengan dua cara. Yang pertama melalui gugatan apabila terjadi sengketa waris. Nanti timbulnya adalah putusan. Kemudian melalui permohonan kalau tidak ada sengketa, sifatnya penetapan atau fatwa waris yang sifatnya volunter. Sedangkan pengadilan negeri itu hanya bisa kalau ada sengketa waris saja. Selebihnya bisa kecuali kalau surat keterangan waris yang dibuat sendiri oleh para ahli warisnya dan dilegalisir, hanya sistemnya legalisir, dan itu di luar hanya untuk di luar tanah, misalnya untuk mengambil deposito, tabungan, itu pengadilan negeri bisa melegalisir surat keterangan waris tersebut. Pembuatan akta keterangan hak mewaris, apa yang perlu kita cermati? Notaris harus memperhatikan kesesuaian antara tempat tinggal pewaris yang meninggal dunia dengan tempat kedudukan notaris. Dan bukti kematian dari dukcapil yang sesuai dengan surat bukti bersangkutan meninggal dunia. Jadi kita sekarang akan langsung seluruhnya bisa, jadi kita perhatikan tempat tinggalnya pewaris, apakah sesuai dengan tempat kedudukan kita. Tapi ini hanya khusus untuk peralihan pendaftaran tanah dan rumah susun ya. Kalau untuk surat keterangan waris yang di luar itu kita nggak masalah membuatnya. Karena PMA ini kan hanya untuk pendaftaran tanah. Bagaimana jika pewaris meninggalnya tidak di Indonesia atau tidak diketahui lagi alamatnya? Kita akan mengikuti berdasarkan NIK-nya. Jadi berdasarkan pasal 37 PP nomor 37 tahun 2000 menyebutkan 6 digit pertama NIK merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar. Kemudian 6 digitnya berikutnya yaitu mengenai tanggal, bulan, dan kelahiran. Untuk wanita tanggal lahir tanggal 40. 4 digit terakhir NIK adalah nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis. Cuma permasalahannya kalau kita pindah tempat berlaku seumur hidup. Permasalahan di NIK juga seperti itu. Juga kalau udah salah tanggal, saya pernah ada klien juga salah tanggal, cuma salah tanggal tahun lahir, itu nggak bisa dirubah NIK-nya. Itu juga permasalahan di kependudukan Indonesia saat ini. Ketentuan kesesuaian antara tempat ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Jadi tempat tinggal pewaris ini hanya berlaku untuk permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Jadi tolong perhatikan juga untuk ini. Tetapi jika bukan, ketentuan kesesuaian tersebut tidak perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya akan dibuat akta pernyataan keterangan hak mewaris, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu meminta keterangan dari keluarga pewaris terlebih dahulu. Seharusnya kita harus mengorek keterangannya, jangan sampai kita tertipu, ada ahli waris yang tinggal. Kita mesti meneliti benar-benar data-data yang diserahkan. Ada kan kartu keluarga aja kadang nggak lengkap, kalau anaknya udah menikah kan pisah ya, urusan kartu keluarga itu kita harus cermati betul-betul. Kita harus meminta asli dokumen pendukung sejak pewaris lahir sampai dengan meninggal dunia. Jadi jangan mau kalau saya biasanya tidak minta kopi, saya minta aslinya di bawah. Kadang asli ada, asli bisa scan. Jadi kita mesti hati-hati kalau membuat keterangan waris, karena banyak sengketa yang terjadi saat ini justru masalah waris. Jadi asli-asli harus kita, mending kita yang fotokopi sendiri. Jadi asli-aslinya kita lihat sendiri, kita cocokkan betul-betul. Kemudian meneliti kebenaran keterangan dari keluarga pewaris dengan dokumen pendukung. Karena bisa jadi kadang ada yang ditinggalkan, sering sekali terjadi kalau di tempat saya kan karena desa gitu ya, tempat saya kan Klaten ya.
itu kan desa sekali kan, itu kan mereka jadi PKI gitu, ditinggal ahli warisnya yang dari Malaysia nggak bisa pulang diulangin, itu sering sekali kan. Jadi kita mesti teliti benar-benar bisa apa ya, kita korek pelan-pelan. Biasanya tuh di orang tuanya malah yang jujur. Kalau anak-anaknya mungkin kompak, yang ini ditinggalin. Kalau yang orang tuanya kan kadang 3, kadang yang benar berapa 4, kadang 3, 4. Nah itu yang susah. Jadi kita mesti nggak perlu menakut-nakuti, tapi bagaimana caranya kita pintar-pintar untuk mengorek mereka untuk bisa secara jujur mengenai berapa jumlah ahli warisnya, berapa putranya. Karena sebanyak kejadian ditinggalkan ahli warisnya. Proses yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta pernyataan keterangan hak mewaris, tempat dan tanggal kematian pewaris berikut dengan surat kematian dan atau akta kematian yang diterbitkan dari instansi yang berwenang. Surat kematian itu kadang kan dari kepala desa. Tolong diperhatikan, kadang sering dalam praktek itu kepala, bukan yang tanda tangan atau stempel bukan kepala desanya, ada sekretaris desa. Ada sekretaris desa. Ada yang udah pakai PAT belum di sini? Udah ya? Udah ada. Oh iya ini apa Widi? Pak Widi Astuti. Ini istrinya teman saya. Dari Klaten. Ya kan seringnya jadi kematian pewaris kadang dibuat di sekretaris desa. Sampelnya sekretaris desa, itu jangan sampai terjadi. Kemudian duplikat surat kematian itu juga tolong diperhatikan juga. Kadang kita kalau dari kelurahan suka diganti juga. Jadi kalau saya sih mending dibuat dengan akta catatan sipil karena kan berdasarkan etikanya. Jumlah dan status hukum perkawinan dari pewaris semasa hidupnya berikut dengan akta perkawinan yang diterbitkan dari instansi yang berwenang dan identitas lengkap dari pasangan kawinnya, baik itu dari perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan secara adat atau menurut agama yang dilakukan oleh pewaris. Jadi ini juga perlu kita korek jumlah dan status hukumnya. Anak sah yang dilahirkan dari perkawinan pewaris itu juga perlu kita perhatikan. Kalau misalnya pewaris ini adalah seorang perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan, ini tapi mempunyai anak ibu kan, berarti kalau tidak terikat dalam perkawinan, nonnya kan, nona tapi nyonya. Ini kita perlu korek juga, kita lihat di akta kelahiran si anak. Biasanya tercantum anak ibu dari, itu biasanya tercantum. Apabila pewaris adalah laki-laki, semua keturunan yang mempunyai hubungan darah maupun hubungan hukum karena adanya pengakuan secara hukum sebagai anak luar kawin yang diakui oleh pewaris laki-laki. Jadi mesti diperhatikan juga ada enggak anak luar kawinnya. Karena kan biasa ya cowok ya, dan suka main-main kemana-mana juga, diakui enggak gitu. Dan apabila pewaris adalah perempuan, harus dinyatakan apakah pada saat pewaris tersebut meninggal dunia dalam keadaan mengandung atau tidak, dan apakah anak yang dalam kandungan tersebut terlahir hidup atau terlahir mati. Kemudian kita perlu perhatikan juga ada tidaknya ahli waris yang dinyatakan tidak patut atau tidak cakap terhadap pewaris dari harta pewarisan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud dengan ahli waris yang tidak patut itu bagaimana? Kalau kelompok penjara maupun
Gitu aja. Yang tentang pembunuhan itu benar. Terus yang memfitnah pewaris sehingga yang diancam hukuman pidana sampai 5 tahun. Terus yang mencegah pewaris untuk membuat wasiat, merubah wasiat dan merusak atau menghilangkan wasiat, itu dianggap tidak patut. Dan ini semua harus berdasarkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan, putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian kita lanjut lagi, ada atau tidaknya ahli waris yang menyatakan menolak harta warisan berdasarkan penetapan hakim pengadilan negeri. Jadi penolakan harta warisan ini berlaku sebelum surat keterangan waris ini dibuat. Jadi penolakan warisan tidak bisa dibuat setelah surat keterangan warisan dibuat. Jadi harus sebelum. Ya. Jadi penolakan ini, tapi ya perlu dicatat, penolakan warisan ini tidak berlaku bagi hukum waris Islam. Jadi mesti diingat-ingat juga itu, jangan sampai kita pada penolakan warisan karena hukum waris Islam tidak ada penolakan warisan. Ya, ini yang menolak warisan. Jadi tidak seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Dalam hal seorang menolak warisan yang jatuh kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas dengan suatu pernyataan yang dibuat di panitraan pengadilan negeri di daerah hukum di mana warisan itu terbuka sebelum dibuat akta keterangan waris. Penolakan warisan tidak ada dalawasannya, tetapi setelah 30 tahun sejak warisan terbuka, orang itu tidak pernah lagi melakukan penolakan. Dia tidak lagi menjadi ahli waris. Dan penolakan warisan tidak dapat dilakukan hanya sebagian atas harta warisannya, tapi harus seluruhnya. Tetapi seorang yang menolak warisan dapat diminta untuk menerima warisan atas permohonan kreditur dari orang yang menolak warisan tersebut. Akan tetapi permohonan menerima warisan tersebut hanya sebesar utang kreditur saja, dan penerimaan tersebut diwakilkan oleh kreditur. Kembali lagi yang ke awal. Kembali ke awal. Lanjut lagi, ada tidaknya surat akta wasiat yang dibuat oleh pewaris semasa hidupnya. Ini juga perlu kita, kalau akta keterangan hak pewaris, kita harus menanyakan mengenai ada tidaknya wasiat, daftar pusat wasiat ya. Dan nanti kita akan mendapat surat keterangan wasiat tentang hasil pengecekan wasiat dari daftar pusat wasiat dari data. Nanti kita beli voucher, kemudian vouchernya saat ini 500.000 ya, dan kemudian kita masukkan data dari pewaris. Biasanya nggak sampai berapa jam sudah keluar kok. Kalau saya sih biasanya seperti itu, sama ini prakteknya lebih cepat. Terus lagi mas lagi. Nah ini kalau tadi saya menyanyikan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya wasiat, akta lahir dari catatan sipil almarhum, ya salah-salahnya KTP almarhum, surat bukti kewarganegaraan RI, dan kartu nama. Dan tidak ada surat wasiat, maka notaris meminta salinan bermeterai yang biasanya dikirim oleh Dirjen Ahu atau para ahli warisnya bisa meminta salinan kepada notaris yang membuat atau penerima protokolnya. Lanjut mas. Pernyataan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris itu, jadi nanti kita di surat keterangan waris itu kan kita menyebutkan siapa saja yang menjadi ahli waris kan di AVC ini, baik yang berstatus hukum sebagai ahli waris estato maupun ahli waris berdasarkan surat atau akta wasiat. Tapi kita jangan sampai terbawa terus jadi ibu bapak ini mengikuti hukum waris ini. Jadi kadang itu kita mengajak si klien ini, kita pembagiannya jadi itu karena muslim semua atau
Jadi kita ikuti hukum waris Islam, kita pembagiannya berdasarkan hukum waris Islam. Karena ini dia buat, udah kita hukum waris perdata barat. Jangan sampai seperti itu, karena yang menentukan seharusnya adalah para ahli waris terlebih dahulu. Jadi pembagian waris ini kita hanya menyebutkan aja siapa saja ahli warisnya tanpa menyebutkan bagian-bagiannya, kecuali mereka sepakat saya akan menunduk pada hukum waris Islam, baru kita menyebutkan bagian-bagiannya. Tapi kalau enggak, kita nggak perlu membawa mereka, menggiring mereka ke sana, karena ini akan berisiko. Kadang merasa karena saya nggak ingin membaginya seperti ini, kenapa kok dibaginya seperti ini? Setengah perdata barat, anaknya 2, perdata Polres setengah, seperempat, ini seperempat. Padahal si keinginan ahli waris ini nggak seperti ini, jadi harus berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Jadi lebih baik tidak perlu dicantumkan, tapi menyerahkan kembali kepada klien untuk menghadap mereka mau bagaimana pembagian warisnya. Tetap dibuat, akhirnya tetap dibuat, tapi tidak menunjukkan bagian-bagiannya, berapa bagian-bagiannya. Berdasarkan tadi ahli warisnya tetap disebutkan seperti di atas kan, ternyata siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris. Dan kemudian ahli waris dari tuan almarhum A, si pewaris adalah tuan B, tuan C, tuan D. Udah itu aja, tapi nggak perlu menyebutkan dengan bagian masing-masing adalah itu kan karena menurut kesepakatan mereka terlebih dahulu. Kalau mereka sepanjang sepakat boleh. Jadi boleh kita cantumkan di akte juga. Kalau mereka sepakat membagiannya berapa bagian, silakan, boleh. Jadi jangan menggiring para penghadap ini mengikuti hukum, karena semuanya muslim harus hukum waris Islam. Kesepakatan dulu, ya mungkin mereka ingin ikut menurut hukum waris adat mereka. Nah itu mesti kita ikutin aja dulu, ya. Syarat-syarat pembuatan surat keterangan waris, data yang dibutuhkan yaitu untuk pewaris yaitu pasti akta kematian, akta perkawinan, perjanjian kawin bila ada, akta kelahiran, SPKRI atau WNI jamin nama, kartu keluarga, dan untuk ahli waris yang masih hidup, KTP, akta kelahiran, SPKRI, WNI ganti nama bila ada, kartu keluarga. Ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu yaitu akta kematian, akta kelahiran, SPKRI, bisa dibaca ya. Jika telah memiliki anak, apakah ada anak dari sekalian yang sah menurut hukum dan mengakui anak sah seorang anak ulang kali? Jika ada, dibutuhkan data-data anak-anak yang telah dilahirkan tersebut, yaitu data-data pada ahli waris yang masih hidup. Ini kalau perkuling ya. Lanjut, Mas. Apakah semua ahli waris harus hadir pada saat penandatanganan surat keterangan waris dan pernyataan? Ini ada dua versi. Ada yang notaris yang boleh membuat berdasarkan kuasa. Ada juga yang tergantung kemantapan dari semua. Kalau saya sih mending semua harus hadir ya, supaya kita kenal betul-betul. Karena yang menjadi itu kan menjadi tanggung jawab kita. Jadi semua ahli waris kalau saya sih harus hadir dan tidak bisa kuasakan, karena mereka harus membuat pernyataan. Pernyataan ini seperti yang tadi tulisan, seperti kesaksian di pengadilan, berani diangkat sumpah dengan menyatakan dengan sebenar-benarnya. Jadi sebaiknya jangan diwakilkan. Saksi-saksi dalam pembuatan surat keterangan waris ini kalau yang akan notarir ya, dibutuhkan 2 orang saksi yang berani disumpah karena benar mengalami peristiwa kehidupan pewaris. Dan sebaiknya saksi adalah para saudara kandung, minimal lebih muda tidak lebih muda 18 tahun, jadi tahu persis sejarahnya si pewaris ini.
kenalan kerabat jauh yang terus berkontak dan tahu betul mengenai anggota keluarga pewaris. Jangan sampai pembantunya nggak tahu apa-apa, pokoknya salah diambil, comot aja gitu. Jangan kita mengarahkan, ya udah terserah aja, pokoknya penting ada saksi. Jangan kita mengarahkan seperti itu, nanti kita menjadi bumerang kita sendiri. Data saksi yang diperlukan KTP, akta kelahiran, STKRI, dan kartu keluarga. Ini udah ya tadi yang saya jelaskan ya, jadi tidak boleh. Nah, ini ada satu kita diskusikan. Jadi notaris PPAT menerima surat keterangan ahli waris dari para ahli waris yang dibuat di bawah tangan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa serta camat. Sebagai sikap kehati-hatian, apakah boleh notaris untuk meminta keterangan dari daftar pusat wasiat? Karena kalau surat keterangan kelurahan ini kan tidak ada wasiat atau enggak, kita nggak tahu si pewaris ini. Ini perlu kita diskusikan bagaimana. Kita mulai dari meja yang mana ini jadi juru bicaranya. Jadi kalau surat keterangan waris dari kelurahan atau kecamatan itu kan nggak ada keterangan dari daftar pusat wasiat, surat keterangan wasiatnya nggak ada. Nah, terus bagaimana solusinya? Kalau saya sih orang pribadi nggak bisa untuk meminta surat keterangan dari pusat wasiat. Nah, sekarang kalau begini, apakah nggak boleh buat surat wasiat berarti? Boleh kan? Nah, kalau buat surat wasiat meninggal, warisan kan terbuka ada wasiat. Terus tahunya dari mana kita notaris? Apakah kita harus terus gimana caranya? Ini yang perlu kita diskusikan kan? Gimana kalau misalnya pribumi, sebenarnya bukan pribumi ya, kalau surat keterangan waris yang dari kelurahan, karena sekarang udah seluruhnya. Supaya kita tahu ada wasiat atau tidak, apakah kita diperkenankan enggak ini notaris? Iya mas, aku menanya. Halo. Iya Pak. Iya kenapa? Pak. Saya lagi meeting. Meeting sama gubernur. Boleh Bu. Ya itu kalau ada wasiatnya. Kalau tidak ada wasiat nggak ada. Iya. Oh iya sih. Ini magang 4 nih, magangnya nggak tahu gimana. Saya masih tanya nih, magangnya di notaris siapa nih mas? Bupati. Ya, gini ya, kalau sebagai sikap kehati-hatian, jadi kita boleh aja, jadi ini bukan suatu kewajiban karena tidak diatur dalam undang-undang ya. Notaris harus yang dari surat keterangan lurah desa harus menanyakan ke wasiat, karena ini kan surat keterangan lurah waris dari lurah desa ini kan sifatnya deklarator, surat pernyataan dari para ahli warisnya. Jadi lurah camat pun tidak ada kewenangan untuk menanyakan ke DPW, daftar pusat wasiat, karena ini surat pernyataan dari para ahli warisnya. Tetapi kalau kita karena kehati-hatian kita,
Kan mungkin ya dilihat dari sosoknya, kan ini orangnya kayaknya paham buku, paham wasiat. Kita boleh kok nanya ke daftar pusat wasiat dan itu ada kok kolom-kolomnya untuk surat keterangan. Iya, di akhirnya ada. Jadi, iya harus diproses sama, prosesnya sama. Jadi kita boleh menanyakan apakah ada wasiat atau tidaknya. Iya, 500.000 ya. Lantas kalau misalnya ada dan tidak wasiat, terus kita hasilnya itu kita untuk apa? Kita buat apa selanjutnya? Kita buat akta penegasan surat keterangan wasiat. Jadi mencantumkan bahwa berdasarkan surat keterangan wasiat dari ini kita buat penegasannya. Akta penegasan ya di poin 4 itu ya. Dan menyebutkan kembali susunan ahli waris yang bersangkutan dan mencantumkan antara ada wasiat atau tidak. Karena kalau ada wasiat berarti otomatis kan merubahkan susunan ahli waris dan ahli waris ada ahli waris dicantumkannya. Jadi kita buat akta penegasannya. Ini ya kalau dengan premis-premisnya seperti ini. Jadi premis tahu kan ini maksudnya tadi ada yang itu pandemi misalnya. Aku mulai. Premis itu apa mas? Premis akta itu apa? Gak ada di situ betul itu. Dasar loh itu. Nomor 1 premis. Bukan. Premis akta. Apa itu akta? Premis akta itu apa? Ini nomor 1 harusnya ini. Ini belum ya. Premis semuanya berputar. Memohon petunjuk ya. Premis akta itu kan sebagai pengantar kita ke isi akta. Jadi premis itu yang menceritakan kita tuh buat akta ini mau apa. Kita harus jelaskan premis bahwa penghadap menyatakan hendaknya dari jual beli bahwa penghadap tidak melakukan jual beli karena apa, itu kan harus dijelaskan di premis. Justru penting juga itu premis aktanya. Premis itu pengantarnya selanjutnya dengan syarat-syarat dan ketentuan. Jadi harus tahu loh bagian-bagian akta loh. Kita kan harus jadi notaris yang profesional loh. Jawa Tengah ini kita betulnya masuk di Jawa Tengah dan malu-maluin loh. Ya jadi belum pas. Jadi disebutkan bahwa para penghadap dengan ini menyatakan kehendaknya untuk membuat bukti sebagai ahli waris dari pewaris tersebut di atas dalam bentuk penegasan keterangan ahli waris. Dan menyebutkan bahwa sesuai dengan surat keterangan waris yang dibuat di bawah tangan bersama aplikasi ikat dan kopi surat keterangan waris itu harus diletakkan pada minuta akta kita. Lanjut. Dan klausul yang perlu dicantumkan yaitu ini penegasan keterangan ahli waris oleh para penghadap dibuat dengan sebenarnya, tidak ada yang dipakai yang sebenarnya bla 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 ini maksudnya untuk mereka menyatakan bahwa keterangannya seperti tadi yang di awal bahwa ini sesuai pernyataan mereka itu seperti pernyataan di pengadilan. Jadi kita harus ada kehati-hatian untuk mengamankan diri kita sebagai pejabat. Maksud ini mengamankan diri kita sebagai pejabat. Lanjut. Kemudian kalau penetapan atau akta waris damai dari pengadilan agama yang tidak mencantumkan adanya wasiat dari pewaris, tapi hasil cek DPW oleh notaris atas permintaan para ahli waris ternyata ada wasiat dari pewaris, apa yang perlu kita lakukan? Di sini, mana ya belum ya? Kita minta
dari tengah saya. Jadi, nah, gubernur yang saya sudah punya. Contoh saja membuat nanti akta pernyataan waris dan akta keterangan hak pewaris yang di dalamnya menunjukkan ahli waris dari fakta waris itu. Kemudian ditambahkan siapa ada warisnya ditambahkan juga. Ya. Misalnya dari putusan dari pengadilan, kemudian para pihaknya keberatan dengan DPW tadi. Berarti kita, iya, ini ada yang wasiat tambahan tadi yang dia. Itu nanti kita kembalikan lagi atau bagaimana? Karena kan memang para pihaknya ini mungkin tidak setuju. Apakah ada kesepakatan para pihak sendiri? Kalau ini kan fatwa waris, fatwa waris. Jadi kalau timbul sengketa, maka kita langsung ke pengadilan, ya, pengadilan. Kemudian kita lanjut ke wasiat ya. Unsur-unsur wasiat itu adanya akta wasiat, pernyataan kehendak pembuat wasiat, apa yang terjadi terhadap harta apabila pembuat wasiat meninggal dunia, dan wasiat itu isinya dapat dicabut kembali. Syarat membuat wasiat dewasa 18 tahun, cakap bertindak, tidak ada unsur paksaan, dilakukan keperluan, dan isi wasiat harus jelas. Bentuk wasiat yaitu wasiat holografis, wasiat umum, wasiat rahasia atau penutup. Wasiat holografis harus seluruhnya ditulis dan ditandatangani oleh pewaris sendiri, dan pewaris menghendaki agar isi kehendak terakhirnya tidak diketahui oleh siapapun sampai dia meninggal, termasuk oleh notaris dan saksi. Pewaris di hadapan notaris dan saksi harus membukukan catatan di atas sampul surat bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya dengan dikuatkan oleh tanda tangannya. Berdasarkan cara membuat akta penyimpanan wasiat holografis, surat wasiat disampaikan dalam keadaan terbuka. Akta penyimpanan wasiat ditulis pada bagian paling bawah surat wasiat tersebut. Surat wasiat disimpan secara tertutup dan disegel, maka akta penyimpanan wasiat dibuat secara tersendiri, dan akta penyimpanan wasiat ditandatangani oleh notaris, pewaris, dan saksi. Jadi ini urutannya beda ya dengan yang biasanya kalau akta wasiat. Kemudian untuk wasiat umum, surat wasiat umum dibuat dengan akta yang dibuat secara umum di hadapan notaris dengan dihadiri oleh 2 orang saksi. Tata urutan pembuatan wasiat umum, seseorang yang hendak membuat wasiat menyatakan kehendaknya kepada notaris dengan kata-kata secara jelas dan terang. Para saksi tidak disarankan untuk hadir pada saat itu. Pewaris boleh menyampaikan kehendaknya secara lisan atau tertulis, kalau perlu kita rekam. Penyusunan redaksi wasiat diserahkan kepada notaris agar aman sesuai dengan tujuan dan sasarannya, dan pewaris boleh mengajukan siapa yang akan menjadi saksi dalam pembuatan wasiat asal sesuai ketentuan undang-undang. Pada saat konsep wasiat sudah disiapkan oleh notaris, pewaris harus menunjukkan kembali kehendaknya di hadapan para saksi. Notaris membacakan akta wasiat dan menanyakan, itu ada satu kewajiban kita untuk menanyakan apakah ini benar kehendak terakhirnya. Dan pewaris harus menjawab persetujuan dan dicatat oleh notaris. Notaris berkewajiban menerangkan dengan jelas bahwa semua formalitas yang disyaratkan oleh undang-undang telah dipenuhi sebagaimana mestinya, dan akta wasiat selanjutnya ditandatangani oleh penghadap, notaris, dan para saksi. Wasiat rahasia. Wasiat rahasia boleh ditulis sendiri atau orang lain asal ditandatangani sendiri oleh pewaris.
Kertas yang memuat kehendak pewaris atau sabun harus tertutup dan disegel. Pewaris yang menyampaikan surat wasiat rahasia secara tertutup dan tersegel pada notaris dengan dihadiri 4 orang saksi. Jadi kalau wasiat rahasia ini 4 orang saksi. Pewaris menerangkan kertas yang bersangkutan berisi wasiatnya dan menegaskan bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani surat itu dan atau orang lain yang menulis tetapi dia sendiri yang menandatangani. Dan nanti notaris membuat keterangan di sampul surat wasiat yang disebut dengan akta pengalaman, akta transkripsi. Kemudian ada ahli waris atas wasiat ada kewajiban notaris pembuat wasiat yaitu membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya. Kita ada kewajiban mengirimkan daftar akta sebagai gambar di kasus kalau ada, kita ada kewajibannya sebagai notaris untuk melaporkan ke daftar pusat wasiat secara online setiap paling lambat tanggal 5 setiap bulannya. Apakah kita membuat akta wasiat atau tidak? Kalau kita kelupaan, otomatis wasiat itu gugur. Jadi jangan sampai kita kelupaan ya. Ini suatu kewajiban dari si notaris. Tercatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Contoh isi wasiat bisa berupa pemberian hibah wasiat disebutkan secara khusus barang tertentu untuk orang tertentu. Misalnya pada anak saya sebidang tanah, pengangkatan ahli waris ya angkat sebagai ahli waris saya yaitu siapa-siapa itu bisa juga ini mengenai wasiat. Pengangkatan pelaksana wasiat ini kita main ya mestinya udah dapat yang di waris waktu kuliah gitu ya. Pengangkatan wali apabila pewasiat tak meninggal juga wali, pengakuan anak pemberian hak nikmat hasil. Hal yang dilarang dalam pembuatan wasiat, larangan yang bersifat khusus yaitu larangan wasiat antara suami istri yang kawin tanpa izin yang sah dari si pewaris yang meninggal pada saat aksa perkawinan masih menjadi sengketa di pengadilan karena persoalan tersebut. Larangan wasiat antara suami istri yang kawin untuk kedua kalinya jika ada anak atau anak-anak dari perkawinan yang pertama. Larangan wasiat oleh seorang kepada dokter, ahli penyembuhan, ahli obatan atau organ orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan dan bla bla bla. Larangan wasiat kepada notaris. Jadi notaris juga Pak membuat akta, yang membuat akta wasiat pada para saksi yang hadir. Jadi kita tidak bisa menerima wasiat yang buat kita sendiri yang aktanya. Larangan wasiat antara mereka yang terbukti berzina dengan putusan hakim. Larangan hibah wasiat kepada mereka yang tidak cakap mewaris. Larangan membuat wasiat bersama untuk kepentingan pihak ketiga atau kepentingan timbal balik atau bersama dalam satu akta yang sama. Yang saya tanyakan, bisa nggak misalnya wasiat itu dalam satu wasiat dibuat 2 orang? 2 orang membuat dalam satu wasiat. Ya, bisa nggak? Dalam satu wasiat, satu wasiat ini suami istri siapa 2 orang membuat dalam satu akte. 2 orang dari 2 orang satu akte. Penghadapnya dia nggak bisa ya. Jadi harus masing-masing wasiatnya. Larangan hibah wasiat kepada mereka yang tidak cakap mewaris. Larangan membuat wasiat bersama untuk kepentingan pihak ketiga atau kepentingan pihak ketiga. Larangan bersifat umum fideikomis, yaitu suatu pemberian warisan kepada seorang waris dengan ketentuan ia wajib menyimpan warisan itu
dan setelah lewat waktu tertentu apabila si waris itu sendiri telah meninggal, warisan diserahkan kata lain yang sudah ditetapkan dalam testamen. Yang keempat, jadi menerima warisan tapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap harta warisan. Sebenarnya dia ABC, ini hanya perantara aja, itu tak boleh. Dan juga wasiat, suami istri menikah dengan harta bersama, ia hanya bisa menggambarkan bagian yang menjadi haknya saja. Apabila ada beberapa anak sah yang WNI dan WNA, maka bagian WNA tidak boleh memberi wasiat berupa hak milik, hak ide, hak ibu kepada WNA untuk harta lainnya. Tapi untuk harta lainnya boleh. Itu yang WNA ya. Jadi untuk saya ini aja ya, setelah ini dilanjutkan dengan Pak Habib, Pak Dr. Habib. Dan ucapkan terima kasih dan sukses buat semuanya. Semoga mendapat tujuan kode etik ya tahun depan ya. Kita ketemu lagi ya, sukses ya, terima kasih.